selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita hari ini dalam sekolah minggu online GKI Metro. Nah, kita akan bersama-sama puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Yuk, sekarang kita berdiri semuanya, kita akan bersama-sama katakan Bapa yang kekal.
Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, anak-anakku, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita hari ini dengan membawa diri kita di dalam doa. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita, Valen. Silahkan, Valen. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkati juga guru-guru yang menceritakan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi rhema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan puji lagi nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
saatnya buat kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita bawa yang terbaik kepada Tuhan, dan persembahan hari ini seperti biasa dapat dikumpulkan dalam amplop atau juga disimpan dalam celengan, atau juga bisa ditransfer langsung ke nomor rekening GKI Metro ya. Dan karena itu mari kita puji nama Tuhan buat persembahan yang kita berikan hari ini, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Anak-anakku, kita sudah membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang teman kita Lilian akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar menjadi berkat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya, amin. Amin. Terima kasih Lilian. Anak-anakku, tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan loh. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu El Shaddai, dan setelah itu teman kita Nathanael akan memimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan.
teman-teman, kita berdoa. Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah pikiran kami, mulut serta hati kami, agar kami dapat mengerti tentang ajaran dan perintah-Mu dalam firman-Mu hari ini, dan semoga kami dapat mengamalkan ajaran-ajaran-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Dalam bacaan kita hari ini kita melihat tentang bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana tanggapan Musa atas panggilan yang Allah berikan kepadanya. Bicara tentang dipanggil nih ya, siapa yang belum pernah sekalipun dipanggil oleh seseorang? Baik oleh papa, mama, guru, teman, atau mungkin orang lain yang kita kenal. Rasa-rasanya kita semua pernah loh menerima yang namanya panggilan. Tetapi jawaban kita, respon kita terhadap panggilan itu bagaimana? Berbeda-beda tentunya. Mungkin kadang ketika kita dipanggil, kita segera akan menjawab ya, menyauti panggilan tersebut, menanggapi panggilan tersebut. Atau mungkin terkadang kita menanggapi panggilan tersebut dengan berkata tidak, dengan diam saja, gitu, tidak melakukan sesuatu apapun. Mungkin karena kita sedang tidak ingin, atau kita sedang asik dengan kegiatan kita sendiri, nonton TV, atau main game, atau lain sebagainya, kita sudah punya keasikan yang lainnya. Nah, pada hari ini dalam bacaan kita akan menemukan bagaimana Tuhan ketika memanggil Musa, Musa menjawab, aduh Tuhan, jangan saya deh, boleh gak sih jangan saya gitu ya. Siapa saya, nanti orang-orang itu gak akan dengerin saya deh. Siapa yang gak akan dengerin dia? Saya gak akan didengerin sama orang Israel, saya gak akan didengerin oleh Firaun sendiri, gitu kan. Tetapi Tuhan bilang, apa yang menyebabkan kau seperti itu? Dia merasa dia tidak punya kekuatan, dia tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dia merasa tidak sanggup untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia sadar, dia tahu akan keterbatasan dirinya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa itu luar biasa. Pertama-tama Tuhan memperlengkapi Musa dengan 3 tanda yang menunjukkan bahwa, "Hai Musa, jangan takut. Aku itu akan menyertai kamu. Aku bukan hanya sedang menyuruh kamu, tetapi aku juga memberikan kamu suatu kekuatan yang luar biasa sebagai bukti bahwa engkau tidak berjalan sendiri," gitu. Dan tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa ini adalah tanda-tanda yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan menunjukkan tanda begini. Kalau tongkat Musa itu dilemparkan, maka tongkat itu bisa akan menjadi ular. Dan ketika ekor ular itu dipegang oleh Musa, maka ular itu akan kembali menjadi tongkat. Lalu yang berikutnya, ketika tangan Musa dimasukkan ke dalam lengan bajunya dan kemudian dikeluarkan, itu akan menjadi terkena kusta. Tapi ketika dimasukkan kembali dan dikeluarkan lagi, kusta itu akan pulih. Dan yang ketiga, ketika Musa diminta Tuhan, nanti kalau yang kedua belum selesai, tidak juga orang-orang Israel, tidak juga Firaun itu menanggapi apa yang sudah kau katakan, ambil air dari sungai Nil, lalu tuangkan ke tanah, maka air itu akan berubah menjadi darah. Begitu banyaknya, 3 itu adalah jumlah yang banyak sebenarnya untuk hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup seseorang. Tetapi kita melihat dalam bacaan kita bahwa Musa tidak bersegera untuk percaya bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia masih punya alasan yang lain. Ketika Tuhan sudah berikan 3 tanda itu, dia masih punya alasan yang lain untuk, kalau bisa sudah deh, aduh jangan saya gitu ya. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan jangan saya ini berat mulut.
Saya ini nggak bisa ngomong. Bagaimana orang akan percaya? Saya mau ngomong aja susah. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali kepada Musa bahwa Tuhan sendiri yang akan menaruh kata-kata itu ke dalam mulut Musa. Bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan apa yang harus Musa perkatakan di hadapan Firaun. Dan terlebih lagi, Tuhan mengutus orang lain untuk menjadi alat menolong Musa, menyampaikan kata-kata yang Tuhan sudah sampaikan ke dalam mulut Musa, yaitu Harun saudaranya. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga seringkali merasa kita punya keterbatasan. Kita hanya melihat kelemahan kita. Kita berfokus pada apa yang menjadi kekurangan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu kali, tetapi berulang-ulang kali. Manakala sekarang kalian dan kita semua sedang berjuang melawan COVID-19 yang semakin luar biasa. Gereja-gereja tidak dapat melakukan peribadatan di rumah ibadat. Sekolah-sekolah tidak dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Semua itu menjadi tantangan yang luar biasa buat kita. Manakala kita harus beribadah di gereja, kita mungkin akan berpikir, saya akan berjumpa dengan teman saya. Tetapi ketika kita beribadah online, seringkali kita berpikir, aduh malas ya ibadah online. Di rumah lagi. Lingkungan sekitar kita sepertinya kungkungan yang berat yang membuat kita lalu malas untuk ikut ibadah. Lalu sekolah, karena sekolah online seringkali mengerjakan tugas dengan terlambat, atau bahkan tidak mengerjakan tugas, tunggu ditagih oleh gurunya, merasa bahwa tugas semakin berat, lebih tertarik untuk mengerjakan kesenangan sendiri, dan itu semua melemahkan kita. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Musa. Benar-benar kalau kita katakan dalam diri kita, tidak ada satupun yang mustahil untuk kita lakukan karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan memampukan dan akan terus memampukan kita untuk melakukan apa yang menurut kita mungkin tidak dapat kita lakukan. Anak-anakku, belajar dari Musa. Percayalah, engkau tidak sendiri. Tuhan ada, sedang, telah, dan akan terus lakukan bagiannya untukmu, asalkan engkau mau melakukan bagianmu. Sebab coba lihat, bagian Tuhan lebih besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan kita hanya melakukan kecil, tetapi kecil itu bisa menyemangatkan hidup kita, membuat roh yang ada di dalam diri kita menyala-nyala untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yuk belajar dari firman Tuhan hari ini. Teguhlah melakukan apa bagianmu, lakukan tanggung jawabmu dengan benar, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan luar biasa dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang senantiasa
Nah, anak-anakku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, teman kita Dominik akan memimpin kita dalam doa penutup. Silahkan Dominik. Kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat pelayanannya. Anak-anakku, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita nyanyikan berkat Tuhan curahkanlah. Selesailah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang.